guys, aku Sofia Lola Naibaho dari Manajemen B 2020 Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal Microsoft Access yang mungkin beberapa dari kalian belum tahu, termasuk aku sebelum belajar dari komputer bisnis yang diampu oleh Pak Aditya. Dan pastinya kalian yang belum tahu akan bertanya-tanya, apa sih Microsoft Access ini? Apa sih Microsoft Access ini? Umumnya sudah ada pada laptop kita masing-masing, tapi mungkin kita belum mengetahuinya karena Microsoft Access ini belum diketahui banyak orang seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi pertama-tama kita cari dulu aplikasi tersebut pada laptop kita. Bisa kita awali dengan memilih klik start, atau bisa juga kita mencarinya dalam kolom type here to search dengan kita mengklik access. Nah, di sini kita klik open. Sudah keluar tampilannya seperti ini, kita klik blank database. Lalu kita ganti file name kita menjadi modul 1. Di sini kita browse. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Kalian bisa meletakkannya di mana saja, terserah kalian. Di sini aku sudah menyediakan folder dengan nama dan kelas. Di sini aku letak, klik OK, langsung kita tekan create. Nah, ini dia tampilan dari Microsoft Access, dan yang perlu kita tahu bersama, Microsoft Access ini merupakan program database yang cukup populer, mudah digunakan, berorientasi visual dan berbasis Windows, serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, terutama Visual Basic. Dan dengan Microsoft Access ini juga kita dapat membuat dan memodifikasi tabel, formulir entry data, query, laporan, dan mengelola database dengan cara mudah dan cepat. Oke, sebelum kita masuk ke tugas, kita harus mengetahui dulu icon-icon yang ada pada Microsoft Access ini. Nah, di sini ada menu file. Nah, di sini ada namanya Quick Access Toolbar. Di sini namanya Tab Ribbon. Di sini namanya Title Bar. Di sini ada Navigation Pane. Di sini ada Record Active. Di bagian sini namanya Status Bar. Dan di sini namanya Jendela Data Sheet View. Dan di bagian sini ada Group. Oke, kita akan lanjut ke praktek dan tugas. Nah, dalam membuat tabel pada Microsoft Access ini terdapat dua cara. Yang pertama itu membuat tabel dengan data sheet view, yang kedua membuat tabel dengan design view. Berikut adalah tugasnya. Oke, setelah melihat tugas yang telah aku lampirkan tadi, di sini juga bisa kita lihat di bawah ini. Nah, di sini dilampirkan bahwa tugasnya diminta untuk membuat tabel dengan design view. Nah, tapi di sini juga aku akan membuatnya menggunakan tabel datasheet view agar kita mengetahui sekaligus dua-duanya dan kita tahu apakah mereka berbeda atau sama gitu ya. Nah, di sini ini adalah tampilan tabel menggunakan datasheet view. Di sini yang pertama kali kita temui ada ID. Nah, ID ini menjadi primary key di dalam datasheet view ini. Nah, sedangkan di tugas kita diminta untuk name sebagai primary key. Kita bisa saja mengubah ini menjadi name, namun di sini data tipenya sudah ditetapkan secara otomatis, yaitu auto number. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita harus melalui design view. Nah, jika kita melalui design view, otomatis sama saja kita sudah mengerjakan menggunakan tabel design view. Jadi kita tidak usah menggunakan name sebagai primary key untuk di praktek yang menggunakan datasheet view tersebut. Nanti saja kita gunakan pada saat di tugas yang menggunakan design view. Oke, karena name itu kan tidak hanya satu angka saja, dia angka yang bermacam-macam dalam satu barisnya gitu ya. Nah, di sini kita pertama kali harus menentukan dulu berapa sih file name yang akan kita buat gitu ya. Nah, di sini ada name. Di name ini kita menggunakan number. Kita langsung menentukan data tipenya jika kita menggunakan datasheet view tersebut ya. Nih, number. Selanjutnya kita nanti akan menggunakan nama mahasiswa. Kita menggunakan short text. Oke, selanjutnya kita tanggal lahir itu menggunakan date and time. Dan selanjutnya ada alamat, kita menggunakan short text. Dan untuk kota kita menggunakan short text juga. Untuk kode pos kita menggunakan number. Dan yang terakhir adalah nomor telepon atau handphone.
Nah, di sini kita tidak menggunakan number. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan number, kan nomor telepon ini biasanya tuh 08 gitu ya, 012, 021. Jika kita menggunakan number, 0 tadi itu tidak akan terlampir. Jadi dia hanya 853, contohnya seperti itu. Jadi dia tidak ada nolnya gitu. Jadi maka kita menggunakan short text. Karena short text ini juga bisa dilampirkan angka, asal tidak yang berhubungan dengan matematika gitu ya. Oke, lanjut kita mengetik di field yang pertama. Di sini kita akan jadikan NIM ya. Jadi ID ini biar saja ID karena kita tidak mengubahnya menjadi number, tetapi tetap saja auto number. Nah, mari kita ketik sesuai data yang telah aku tentukan. Kita ketik dulu ya di sini NIM-nya 210. Oke. Oke, sudah selesai untuk bagian yang kolom kedua yaitu NIM, kita isi sampai 10 item ya. Selanjutnya kita lanjutkan mengetik data ini sampai selesai dari nama, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon atau HP ya. Sesuai data yang telah kita buat sendiri. Nah, di sini aku menggunakan namanya itu Upin Ipin ya. Nah, di bagian tanggal lahir ini kita menggunakan tanda garis miring ya, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Jadi tanggal dulu, bulan, lalu tahunnya, oke? Untuk yang sini tadi aku akan buktikan jika dia menggunakan short time itu bisa menggunakan angka ya di sini. Nih dia, bisa, jadi tidak bermasalah. Oke, setelah kita menyelesaikannya sampai pada tahap akhir, selanjutnya di sini kita akan mengganti field-field tersebut menjadi nama seperti yang kita sudah tetapkan ya. Nah, bisa dengan cara klik 2 kali lalu muncul blok hitam lalu kita ganti di sini menjadi name. Nah, atau bisa juga kita mengklik kanan lalu kita pilih rename field. Nah, lalu kita bisa menggantinya. Nah, di sini ada nama mahasiswa. Nah, kita selesaikan sampai akhir. Di sini lebih gampang kita menggunakan buat gini ya. Nah, di sini kita akan membuat tanggal lahir. Oke. Di sini alamat. Dan di sini ada kota. Di sini kode pos. Dan yang terakhir ada telepon atau HP. Ini dia tampilan untuk tabel menggunakan datasheet view. Di sini kita bisa merapikannya ya, agar tampilannya lebih rapi. Di sini, jadi enak dilihat. Oke, sudah rapi. Nah, ini berarti sudah siap. Kita selanjutnya tinggal tekan save, ya. Lalu kita namakan ini namanya praktek modul 1. Oke, kita klik OK. Nih, sudah selesai. Selesai kita mencoba menggunakan tabel dengan datasheet view. Selanjutnya kita mengikuti arahan tugas yang diberikan yaitu menggunakan tabel design atau design view ya. Oke, di sini kita create baru tabel design. Nih, tampilannya seperti ini nih. Nah, langsung kita ketik sesuai tugas yang diberikan. Yang di bawah ini telah kulampirkan ya. Langsung saja kita ketik. Ada name ya. Lanjut ada nama mahasiswa. Selanjutnya ada tanggal lahir. Jadi datanya sama aja seperti yang tadi ya. Cuman cara pengerjaannya sedikit berbeda untuk di awalnya. Tapi untuk hasil akhirnya nanti akan sama saja. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan data tipenya. Nah, di sini juga sudah dalam tugas sudah ditentukan seperti yang tadi, name sebagai number. Ya, data tipenya untuk nama mahasiswa itu short text, untuk tanggal lahir date or time, untuk alamat short text, untuk kota juga demikian.
Untuk kode pos number dan untuk telepon itu short text. Oke. Nah, setelah itu kita langsung menentukan mana yang menjadi primary key. Nah, di sini kita dapat menentukan primary key-nya menggunakan tabel design view. Ya, di sini disuruh kita gunakan field name sebagai primary key. Nah, di sini langsung kita jadikan primary key. Nah, ini dia. Jadi name sudah menjadi primary key. Oke, dan yang perlu kita tahu, primary key ini adalah field yang digunakan sebagai field index utama atau field kunci pengurutan data dari sebuah tabel. Jadi dia menjadi poin utamanya ya. Nah, dan setelah kita menetapkan name ini sebagai primary key-nya, maka secara otomatis pada jendela ini field properties ya, baris index ya, dia yang semulanya no sebelum kita primary key menjadi yes, no duplicate. Nah, untuk no yang tadinya no itu berarti field tersebut tidak diurutkan atau tidak diindeks. Nah, ketika kita sudah mengubahnya menjadi primary key, maka field tersebut secara otomatis diurutkan namun tidak diperbolehkan ada data yang sama. Oke, setelah begini kita langsung saja tekan view. View, nih, save, yes, kita buat namanya tugas modul 1. Oke, nah, sudah tampilannya seperti ini, menjadi kembali lagi kan seperti datasheet view tadi, cuman di awalnya kita menggunakan design view, jadi kita bisa menentukan primary key-nya apa ya, jadi tidak secara otomatis seperti yang tadi. Kita langsung saja mengisi tabel-tabel ini menjadi data-data yang sudah kita tetapkan tadi ya. Oke, di sini sudah ada 10 datanya ya, seperti yang tadi. Selanjutnya kita langsung ke mahasiswa. Oke, lanjut lagi ke tanggal lahir. Ingat, sama seperti yang tadi, tanggal lahir kita menggunakan garis miring ya. Tanggal dulu, bulan, lalu tahun. Oke, selanjutnya alamat. Lakukan hal yang sama juga. Oke, lanjut lagi ke kota ya. Oke, lanjut kode pos. Oke, yang terakhir adalah nomor telepon. Seperti ini sudah selesai. Selanjutnya kita merapikan dulu ya. Kita rapikan dulu supaya enak dilihat. Seperti ini. Oke. Oke, ini sudah selesai. Oke, setelah kita sudah menyelesaikan sampai akhir, kita tinggal memastikannya saja dengan mengklik save ya. Oke. Nah, bisa kita perhatikan di praktek modul 1 tadi sama saja dengan hasil yang tugas modul 1. Cuman bedanya pengerjaan di awal, kalau praktek modul 1 dia langsung ya. Jadi dia enggak seperti tugas modul 1 ini yang menggunakan design view tadi, yang awalnya kita menentukan dulu data tipenya, kita menentukan apa primary key-nya, sedangkan untuk di datasheet view tadi kita menggunakan primary key yang sudah otomatis diberikan, yaitu ID, yang dimana ID ini sudah ditentukan data tipenya itu auto number. Nah, bisa saja kita mengubahnya, tetapi kita dapat mengubahnya menggunakan design view, dan otomatis itu sama saja kita mengerjakan tabel menggunakan design view. Jadi tadi kita biarin saja seperti itu biar dia murni adalah tabel dengan datasheet view. Oke. Nah, di sini kita juga bisa langsung melihat nih design view-nya seperti ini. Nih, ID menjadi primary key ya, dan di tugas modul 1 kita juga bisa lihat di sini ada design view, di bagian sini ada datasheet view. Jadi kita mau lihat yang penglihatan desain atau datasheet gitu. Ini dia untuk di desainnya, name-nya sebagai primary key. Nah, di sini untuk hasil dari datasheet-nya. Begitu juga dengan yang praktek modul. Nah, sampai di sini sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu kita lanjutkan. Nah, setelah kita sudah menggunakan tabel dengan datasheet view dan juga tabel dengan design view, sekarang kita sudah paham nih apa aja sih perbedaan dan persamaan mereka. Jadi, menurut kalian menggunakan yang mana nih paling gampang, datasheet view atau design view? Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kita yang ingin mempelajari Microsoft Access. Dan sampai jumpa.